Perkenalkan, nama saya Mahlul Raja Muga Sayanandar. Nama saya Najwa Istia Santika. Nama saya Siti Rahma Sakinawi. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang wawancara mengenai topik bencana alam tsunami di Aceh pada tahun 2004. Waktu pertama kali mendengar tentang gempa dan tsunami Aceh 2004, apa sih yang terlintas di pikiran kamu dan apa sih peristiwa yang bikin kamu ingat akan hal itu? Yang paling aku ingat tuh misalnya bencana itu sendiri, kayak semua yang terjadi tuh kayak gelombangnya tinggi banget dan datangnya tuh cepat banget. Terus aku juga ingat di berita TV banyak banget kota yang hancur total, yang nunjukin kondisi Aceh yang benar-benar hancur banget dan rata dengan tanah dan lumpur. Pastinya kamu dapat informasi itu dari mungkin video atau dokumentasi dari wawancara yang dilakukan di sana ya. Saat kamu melihat hasil dokumentasi itu, gimana sih kondisi Acehnya setelah tsunami? Dari video yang aku lihat itu, Aceh setelah tsunami benar-benar kayak kota yang hilang. Banyak bangunan rata sama tanah, kapal yang di tengah kota dan jalanan juga penuh dengan puing-puing. Terus orang-orangnya juga kelihatan masih shock, pada nyari keluarga dan tempat aman. Seharusnya kelihatan sunyi banget, kayak nggak kebayang itu dulunya tuh kota rame banget. Dan semua kejadian ini kan pasti ada sebab akibat ya. Menurut kamu sendiri nih, tsunami ini bisa terjadi tuh karena apa ya? Setahu aku penyebab utamanya itu gempa megatrus di bawah laut yang kekuatannya besar banget, 9,1 sampai 9,3 magnitudo, dan pergerakan lempeng Indo dan Australia, Eurasia itu yang bikin dasar laut naik turun dan akhirnya memicu tsunami besar. Jadi memang murni bencana alam yang skalanya luar biasa. Dan pastinya tsunami dan gempa ini membawa dampak ya. Dampak ini kalau dilihat dampaknya, perubahan apa sih yang paling terasa dalam kehidupan masyarakat setelah tsunami menurut Yang kamu? paling berubah itu cara mereka melihat hidup menurutku. Banyak yang kehilangan keluarga, rumah, pekerjaan. Jadi masyarakat harus mulai semuanya dari nol. Selain itu hubungan sosial juga berubah karena mereka jadi lebih kompak dan saling bantu. Dari sisi infrastruktur, Aceh dibangun ulang dengan lebih tertata setelah bencana ini. Adakah cerita penyintas yang paling berkesan bagi Anda? Ada satu cerita tentang anak kecil yang selamat karena kebawa arus sampai jauh banget, tapi akhirnya ditemukan hidup di antara puing-puing. Tapi akhirnya ditemukan atau cerita orang yang kehilangan seluruh keluarganya, tapi tetap kuat dan ikut bantu relawan. Kisah-kisah kayak gitu buat aku sadar betapa kuatnya mental orang Aceh yang itu. Menurut kamu bagaimana sih respon awal pemerintah saat mengetahui kejadian itu terjadi? Menurutku responnya cepat. Untuk ukuran bencana sebesar itu, pemerintah langsung menetapkan status darurat dan meminta bantuan internasional. Banyak negara juga yang melakukan donasi medis ke lokasi, tetapi itu juga sulit karena banyak mayat-mayat yang berserakan di tanah. Jadi aksesnya itu sulit, tapi responnya itu cepat. Tentu gini, tsunami dan gempa ini kan membawa dampak kerusakan ya tentunya. Di dalam proses pencarian ini kan pasti ada tantangannya. Korban di hari pertama, di hari kedua, ketiga. Apa sih tantangan terbesar dalam pencarian korban? Tantangannya itu banyak, mulai dari akses jalan yang rusak, kurangnya alat berat, kondisi jenazah yang banyak banget, sampai keterbatasan tenaga SAR. Selain itu cuaca dan bau mayat juga bikin prosesnya tuh makin berat. Jadi secara mental dan fisik itu benar-benar berat. Setelah bencana itu terjadi, bagaimana proses membangun kembali Aceh agar bisa tampak seperti dulu? Rekonstruksi Aceh dilakukan lewat kerja pemerintah Indonesia, BRR, Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi, dan bantuan internasional. Mereka bangun ulang rumah, kantor. Selain itu, mereka juga perbaiki sistem sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Prosesnya bertahap, tapi hasilnya lumayan besar. Menurut kamu tuh perubahan besar apa sih yang paling terlihat di Aceh setelah terjadi tsunami dan direkonstruksi ulang? Yang paling terlihat itu infrastrukturnya yang lebih modern dan tertata. Terus perdamaian juga jadi salah satu perubahan besar setelah bencana itu. Karena
sosial dan politiknya. Dan pastinya dampak ini tuh membawa hikmah ya. Pelajaran apa sih yang menurut Anda paling penting agar Indonesia tuh lebih siap menghadapi bencana serupa di masa yang akan datang itu? Pelajaran yang paling penting itu kesiapsiagaan. Kita harus punya sistem peringatan dan yang jelas jalur evakuasi yang aman dan edukasi sejak diri buat masyarakat. Terus koordinasi antara lembaga juga harus cepat biar nggak berantakan kalau bencana besar terjadi lagi. Tentunya nggak ada yang pengen tsunami terjadi lah ya. Ya. Menurut Anda ini seberapa penting peran teknologi seperti sistem peringatan dini tsunami untuk kehidupan sehari-hari ya? Untuk Penting banget. Selain itu, sistem itu bisa kasih beberapa menit waktu buat orang-orang lari ke tempat yang aman. Dan beberapa menit itu bisa nyelamatin banyak nyawa. Jadi teknologi kayak nyelamatin banyak nyawa. Jadi kayak buoy sensor dan sirene peringatan itu harus benar-benar dijaga dan diperbarui. Kalau melihat kondisi sekarang, menurut Anda ini masyarakat Indonesia sudah cukup sadar dong tentang mitigasi bencana ini? Menurutku sudah mulai sadar ya, tetapi belum merata di kota besar. Mungkin sudah lebih siap dari daerah-daerah tertentu, masih kurang edukasinya. Jadi perlu pemerataan pengetahuan dan latihan evakuasi supaya semua masyarakat lebih siap. Setelah mempelajari tragedi tersebut, refleksi pribadi apa yang Anda rasakan? Aku jadi merasa kalau hidup itu nggak bisa ditebak dalam hitungan menit. Semua akan bisa berubah. Jadi aku belajar untuk lebih menghargai waktu dan orang-orang di sekitar. Selain itu, aku jadi sadar pentingnya pengetahuan tentang bencana supaya kita nggak panik kalau terjadi sesuatu saat ada kejadian darurat. Terakhir, pertanyaannya, untuk generasi muda, pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Pesanku sih jangan anggap sejarah bencana itu cuma cerita sedih ya. Itu sebenarnya pelajaran menghadapi bencana dengan belajar sejarah. Kita bisa tahu apa yang dilakukan dan apa yang harus dihindari. Dan yang paling penting kita bisa menghargai perjuangan orang-orang yang dulu pernah mengalaminya sendiri.